Selamat datang di Rabu Sinau chapter 44. Ini adalah chapter yang spesial banget karena ini adalah Hari Kartini. Jadi pembicaranya spesial, kita mengundang Sri Kandi yang memang dia pejuang juga. Terus hari ini di chapter 44 ini kita di Rabu Sinau akan melaunch satu segmen spesial. Jadi segmen tentang Entrepreneurship Mindset Series. Jadi mindset entrepreneur ini memang kita rasa penting banget untuk dimiliki oleh karyawan karena mengandung elemen-elemen yang ada di Living in Action. Menuju sesi yang ketiga, kita undang leaders kita, VP Nokia Maria Jawa Bali, Bu Juanita. Selamat Hari Kartini buat teman-teman wanita perkasa Telkomsel. Nah, terima kasih nanti atas insight-nya nanti dari Mbak Ovi. Semoga itu bisa menambah ilmu kita dalam menyelaraskan antara pekerjaan dan di rumah. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sesi inti kita. Sesi Rabu Sinau dengan pemateri Kak Magdalena Irawati Ovi. Sebelumnya saya akan sampaikan CV dari Kak Magdalena Irawati Ovi. Nah, beliau ini multi talenta sih kalau saya lihat ya. Di tengah kesibukannya di Telkomsel sebagai manajer mass market segmented sales operation regional Sulawesi, beliau ini juga ahli di bidang marketing, ahli di food artist. Kalau kita mengikuti IG-nya dari Kak Ovi ini, kita lihat ada semacam kayak makanan dibentuk-bentuk seperti karakter-karakter yang lagi populer. Nah, beliau juga seorang entrepreneur. Jadi dia mengembangkan, Kak Ovi ini mengembangkan sebuah game yang meningkatkan bonding antara orang tua dan juga anak. Jadi bagaimana membuat edukasi itu menjadi lebih menyenangkan, dan ini yang nanti akan kita ulik. Selain itu, beliau juga merangkap sebagai professional coach. Jadi kalau di TikTok itu ada satu yang populer gitu. When Pamungkas said, kalau makan nggak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Tetapi di sesi Rabu Sinau ini kita harus sampai ke tulang-tulangnya, belajar sampai ke sumsum-sumsumnya dari ahlinya. Oke, Kak Ovi, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, kalau ada yang diberitahu. Baik, di sini kita sama-sama belajar ya kakak-kakak. Saya juga dalam proses belajar gitu. Tadi disebutkan sama Mas bahwa saya kayaknya multi talenta. Sebetulnya satu sama lain dari kegiatan-kegiatan saya itu saling berhubungan gitu ya. Mendukung pekerjaan utama saya sebagai karyawan di Telkomsel, dan tentunya poin-poin yang saya rasakan sebagai seorang ibu, sebagai seorang karyawan gitu ya. Nah, nanti yang akan saya coba ceritakan di sini. Oke. Ini saya kasih judul yang simple ya. Jadi sebetulnya Big Kids Creative Lab itu yang kami gagas sejak tahun 2019 itu berangkat dari sebuah pain point gitu ya. Jadi ini sekelompok para ibu teman-teman saya itu yang punya pain point terhadap perkembangan anak gitu ya. Dan ini kami mau berbagi our little journey for our little hand. Jadi little hand kata kuncinya ini adalah representasi dari anak-anak kita. Kami. Baik, ini adalah pain point yang saya sebutkan, gitu ya. Sejak adanya smartphone itu ada kekhawatiran akan terjadinya kecanduan gawai pada anak, dan kekhawatiran ini sebetulnya menjadi sebuah fakta ya. Ini sangat faktual, dialami hampir semua orang tua gitu, ketakutan, dan bukan hanya ketakutan, tapi ini sudah nyata terjadi. Bahwa anak-anak itu sudah kecanduan gawai gitu, mereka sudah single fokus di layar. Kalau kita lihat dari Asian Parents gitu ya, ini ada 2.500 orang ibu, para orang tua ya, kebanyakan ibu itu disurvei gitu. Sebetulnya keinginan orang tua itu dengan ngasih handphone ke anak-anaknya, gadgetnya itu untuk apa sih pengennya? Pastinya mereka setuju kalau pengawasan itu penting gitu ya anak-anak. Nah, perlu adanya batasan waktu, terus juga untuk belanja online gitu ya, pengawasan penggunaan gadget, ini persentase dari survei tersebut. Itu keinginannya.
Nah, kalau kita lihat tujuan versus keinginan orang tua, nah, gitu kan. Tujuannya alasan izin ngasih gadget ya kan, apalagi di zaman-zaman pandemi ya, pasti kita nggak bisa ngelepas anak-anak dari gadget, butuh untuk sekolah daringnya. Utamanya untuk pendidikan, ini ada 80% orang di survei mengatakan untuk pendidikan. Untuk kenalin teknologi biar nggak gaptek, masa teman-temannya bisa tahu caranya ngubah background, anaknya nggak bisa, jadi harus dikenalin gitu karena sudah eranya. Terus 57% hiburan. Nah, hiburan ini yang agak-agak rawan gitu ya. 55% itu membuat anak sibuk. Nah, sibuk dengan jari-jari dan single fokus sebetulnya ya, tapi itulah yang terjadi. Versus kekhawatiran orang tua, kesehatan, karena mereka dulu terus matanya fokus di satu hal gitu ya, dan jarak dekat apalagi radiasi. Terus juga ketergantungan, ketika diambil gadgetnya marah gitu, ngambek, terus membanting barang. Nah, seperti itu kondisi-kondisi yang terjadi. Terus ada konten negatif, kita mungkin punya download atau mengaktifkan aplikasi-aplikasi layanan kontrol, parenting control ya, tapi bisa jadi ada kebocoran-kebocoran lain yang di luar kendali kita gitu ya. Dalam setiap aplikasi itu mungkin ada kelemahan-kelemahan yang itu di luar kendalinya kita, itu menjadi kekhawatiran kita. Nah, harapan dan kenyataannya kayak apa nih, gitu kan? Kalau para ibu dan atau para orang tua pengen anaknya buka pendidikan, aplikasi buku, gitu kan, jurnal. Pada kenyataannya itu mayoritas itu buka games. Itu ternyata ya, games. Terus video-video yang viral-viral, gitu ya. Terus aplikasi pendidikan, aplikasi pendidikan tetap dibuka ya, seiring kita masuk ke masa pandemi. Dan 14% ya. Berangkat dari poin ini ada yang menguatkan bahwa memang penelitian menyebutkan kalau anak-anak di bawah usia 12 tahun terutama itu berbahaya kalau sudah mayoritas waktunya buka gadget. Anak pecandu gawai resahkan orang tua. Kecanduan gadget pada usia dini semakin mengkhawatirkan. Banyak ininya ya, artikel-artikel kalau kita browsing dan dilakukan. Saya sering pop up informasi tentang ini karena saya juga sering ini, jadi algoritmanya cenderung ke situ. Itu ada yang kekhawatiran obesitas, matanya minus, tapi minusnya itu minus yang ekstrim gitu ya. Terus juga ada yang pemarah, jadi pemarah gitu. Terus juga yang konten negatif seperti infeksi. Dari situlah akhirnya kita waktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya di Makassar gitu. Awalnya saya kenal mereka itu dari bento ya, dari food art. Mereka ini salah satu bisnisnya itu online shop bento-bento kotak-kotak makanan ya, kotak-kotak makanan, terus juga sendok-sendok yang lucu-lucu, tempat minum gitu ya, sebelum pandemi tahun 2019. Nah, saya diundang di DM melalui Instagram untuk ngisi kelas bento. Awalnya seperti itu. Nah, ternyata akhirnya saya connect satu frekuensi banget lah dengan partner saya ini, sehingga muncullah ide untuk bikin bisnis baru. Sebetulnya bukan bisnis ya, tapi menjawab pain point anak-anak kami. Anak-anak ini kok ini banget ya, maksudnya dengan handphone gimana caranya kita untuk bisa mengalihkan perhatiannya mereka. Oke, kita kasih handphone, tapi dengan pembatasan dan kesepakatan waktu. Dikasih timer, dikasih pengertian. Nah, tapi kita tidak bisa hanya melarang. Makanya kita mau bikin sebuah konsep kegiatan ya, awalnya itu kegiatan, kita belum bisa mengatakan produk, kita mengatakan kegiatan ya, yang membuat anak-anak itu sibuk. Pertama sibuk dulu ya, sibuk. Kedua harus happy, sibuknya itu harus membuat mereka senang gitu ya. Ya kalau kita baca buku Ikigai itu, kita ditanya, temukanlah Ikigaimu. Gimana cara menemukan Ikigai? Cari kegiatan, project, pekerjaan yang ketika kita melakukan itu flow, ngalir gitu. Ngalir sampai kadang lupa waktu itu ya. Nah, itulah yang kita kasih ke anak-anak ini supaya mereka ngalir. Kita sambil observasi anak-anak ini kecenderungannya kemana sih? Crafting kah? Atau observasi, kegiatan-kegiatan observasi, ada kan permainan observasi atau ke permainan Montessori yang lain gitu ya. Happy, dia harus happy dulu. Setelah sibuk dia happy. Kemudian minim larangan. Kenapa ini ada kata kunci larangan? Karena ya anak-anak ini kan tinggi curiosity-nya ya, rasa penasarannya kita pasti sudah tahu lah masing-masing teman-teman kita di sini anak, dan itu fitrahnya anak-anak itu ditakdirkan untuk ingin tahu, dan bagaimana mereka mengekspresikan rasa ingin tahunya ini macam-macam. Ada yang dia memang tapi dia ngamati, ada yang lari-lari ngelitis, orang di Surabaya bilang ngelitis, kalau orang Makassar bilang kaca gitu ya, atau
dia suka megang-megang semuanya dipegangi gitu, penasaran, dibuka-buka gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah ini larangan. Kenapa minim larangan? Karena saya bukan psikolog anak ya, saya belajar saja dan saya baca-baca Altheimer dan saya juga diskusi gitu ya. Bukan porsi saya untuk menjelaskan secara psikolog, tapi saya ngambil dari pain point tadi gitu ya, bahwa kita nggak bisa sepenuhnya terus-terusan melarang anak-anak. Lantas mereka, terus apa yang saya bisa lakukan? Energinya nggak tersalurkan kalau kita hanya melarang-larang, sehingga kita perlu membuatkan alternatif kegiatan gitu ya. Dilarang ini, tapi yang boleh mana nih gitu kan? Jangan hanya larang saja, tapi bolehnya yang mana gitu kan? Mereka harus ditunjukkan yang boleh dilakukan mereka itu yang mana gitu ya, untuk mendukung sibuk dan happy-nya ini. Nah ini saya mengambil dari sebuah artikel, dari sebuah jurnal psikologis anak, tapi saya tidak menemukan yang menyampaikan ini gitu ya. Jadi ini fakta sains gitu ya. Kalau anak-anak merasa bahagia ya, merasa happy gitu, akan mengeluarkan hormon oksitoksin, ini hormon bahagia. Kalau untuk anak-anak, growing baby's brain, jadi otaknya tumbuhnya itu jadi aktif gitu ya, seperti ada stimulan untuk. Nah, sambil tersenyum gitu, membuat aktivitas itu sambil tersenyum, sambil ngobrol, dan sambil mendengarkan gitu ya. Ini men-trigger hormon oksitoksinnya dan untuk mendorong gitu pertumbuhan otak. Gitu ya. Sekali lagi ini saya ambil dari artikel, bukan kata-kata saya gitu. Nah, muncullah ini gitu. Ini perjalanan panjang sebetulnya, tapi kita membuat dengan sangat bahagia saja gitu. Kita senang-senang aja buat ini. Awalnya itu kita nggak ada target khusus bahwa kita harus berbisnis dengan income sekian, belum ya, saat itu belum. Tapi berjalannya waktu ya kita harus nih buat target, ada goals-nya, ada big why-nya. Kenapa ini kita buat? Kenapa big why-nya? Kenapa ini kita buat? Awalnya untuk anak-anak kita dulu, tapi kita mau menularkan ke yang lain, para orang tua yang lain. Yuk gabung yuk di sini. Nah kita menyebutnya Creative Lab. Jadi bayangan kami itu, mimpinya kami, tim kami itu ada sebuah tempat yang memang di situ anak-anak bebas untuk berkreasi. Sebetulnya ada role model saya ya di Surabaya itu ada, namanya Monkey Stone. Kalau kakak-kakak bisa search, sangat bagus Monkey Stone. Itu yang banyak saya inspirasi saya banyak di situ ya. Monkey Stone itu kayaknya ada di Surabaya Barat lokasinya. Kelasnya kecil saja, tapi itu ownernya sendiri yang punya, nggak nyewa. Karena kami waktu itu minim modal, saya dan tim berusaha keluarin modal seminim mungkin. Kita lihat dulu, kita thin slice ya. Kalau belajar digital X di Telkomsel kan banyak teman-teman yang ikut digital X itu, karena kondisi yang sangat dinamis, kita berhati-hati dalam menginvestasi bisnis, apalagi yang menyangkut properti. Misalnya kita mau sewa ruko, itu kan sangat tinggi ya budgetnya ya. Jadi kita keluarkan sedikit-sedikit dulu modalnya gitu. Itu namanya thin slice atau potongan-potongan yang tipis dulu. Keluarin potongan-potongan tipisnya. Kayak apa sih reaksinya pasar? Belum tentu bayangan kita sama dengan respon pasar. Jadi kita harus keluarkan sedikit-sedikit untuk observasinya gitu. Dan dari yang sedikit itu tetap tentukan targetnya. Misalnya di kami starting awal kita membuat produknya itu dalam bentuk kelas. Nah, nanti yang akan saya jelaskan. Jadi logo ini itu sebenarnya sederhana aja ya, karena saya seorang muslim, karena lebah ini adalah salah satu hewan yang sangat menginspirasi, dia banyak memberi manfaat dan bentuknya juga sangat mudah diingat, enak gitu ya, dibentuk dalam sebuah karakter kartun. Dan ini kenapa hurufnya ini Latin, karena ini seperti kayak menjelaskan bagaimana si lebah ini terbang membentuk sebuah pattern kids gitu ya. Jadilah anak-anak, sebetulnya ini juga sebuah gramofon ya, atau menimbulkan suara bi gitu ya, menjadi anak. Jadilah anak-anak saja, jangan menjadi yang lain, jadilah anak-anak gitu. Kita tidak menuntut anak-anak itu untuk menjadi orang dewasa, tapi jadilah tetap seperti anak-anak gitu sih misi kami. Dalam kampanye kami seperti itu. Nah, ini teman-teman saya, tim saya yang sangat luar biasa, Kartini hebat ini teman-teman saya. Pertama kali yang mengundang saya itu ini @Sela Junior, bisa dilihat Instagramnya. By the way, dia ini model deteksi ya. Kalau orang-orang Jawa Timur, dia orang Surabaya, model deteksi di eranya gitu, anak SMA kompleks. Siapa tahu di sini ada yang seangkatan. Dan dia berpindah ke Makassar karena pekerjaan suaminya. Dia seorang pebisnis juga, dia punya bisnis laundry sepatu,
punya tempat ini Berkah Boys namanya, itu Wagyu yang terbuat dari mie. Dia bikin restoran ya, dia depot lah untuk anak-anak gitu, anak-anak muda, bukan anak-anak, untuk millennials dan Gen Z gitu. Dia punya bisnis itu, dan dia juga kerjasama dengan anak-anak PLN di Makassar. Itu ada bisnis ini ya, hoverboard ya, Segway untuk skuter kayak gitu ya. Dia ada kerjasama juga dengan. Nah, dia juga punya bisnis bento, alat-alat bento, makanan, online shop bento gitu. Dia berpartner dengan kakak yang ini sebelah kanan ini gitu. Kami masing-masing ini punya karakter yang berbeda-beda, sudah pasti ya, semua orang unik. Tapi di kami ini lumayan ekstrim perbedaannya gitu. Misalnya kayak yang di kanan ini Kakak Indah ini penting ya. Ketika kita memilih partner itu, pilih yang ada benang merah tujuan dengan kita sama, tapi karakter dan kelebihan yang berbeda untuk melengkapi gitu ya, sehingga tidak tumpang tindih, tidak ada matahari kembar gitu ya dalam sebuah tim, tidak ada ingin satu lebih muncul dari yang lain gitu, harmonis gitu ya. Jadi yang kanan ini dia punya bisnis, suaminya kontraktor, terus juga auto-race dealernya Daikin AC salah satu AC gitu, saya sebut merek terakhir, oke. Dia juga punya toko handphone, dia bisnisnya itu ATPM gadget ya, handphone, laptop dan sebagainya. Terus dia juga kerja sama-sama untuk bisnis online untuk alat-alat makanan gitu, seperti itu. Dan dia ini karakternya sangat-sangat teliti, orang keuangan banget. Jadi dia yang membantu kami untuk ngitung segala sesuatunya, sementara saya sangat impulsif gitu ya. Maklum otak kanan seringnya yang bekerja impulsif gitu. Jadi ini yang Mbak Indah ini, Kakak Indah ini yang mengerem kami gitu untuk jagain gitu. Ini ya konsekuensinya kalau kamu belanja terlalu banyak ini. Kalau kita bikin produk yang dengan bahan ini, dia yang jagain, dia yang ngitung lah intinya kayak gitu. Sedangkan yang kiri ini dia markomnya. Walaupun saya seorang markom, tapi di sini saya tidak menempatkan diri sebagai markom. Yang kiri ini yang markomnya, dia markom, dia korkom, dia yang juga mengembangkan networking. Karena apa? Karena saya seorang karyawan yang punya tugas utama, sehingga saya tidak mungkin untuk keliling-keliling ikut dia gitu ya. Dia yang keliling-keliling untuk mengembangkan networking. Gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke perjalanan berikutnya Bikids, saya mau kasih tahu teman-teman, ini banyak pertanyaan ke saya ya. Gimana sih nyimbangin kerjaan? Ada sebuah image, jangan sampai kita itu brand personal kita, wah dia lebih fokus ke kerjaan sampingannya nih, gitu kan, sibuk ngurusin bisnisnya. Nah, itu jangan sampai ya, karena kita harus memilih pekerjaan yang itu mendukung pekerjaan utama kita, gitu ya. Nanti saya akan cerita. Nah, tetap profesional di kantor itu pasti, itu harus, itu sebuah kewajiban kita, karena haknya kita itu harus diakui, mayoritas penghasilannya kita itu ya dari Telkomsel, dari tempat kita bekerja. Jadi itu integriti kita diuji di situ ya. Hal yang mungkin dianggap kecil tapi menurut saya besar, misalnya nih fasilitas kantor atau waktu kerja itu saya atur betul supaya tidak mengganggu gitu ya. Kalaupun harus ngambil waktu kantor ya, itu pastikan sesuai prosedurnya, artinya kita izin dulu, tidak ada pekerjaan yang memang sedang mengejar kita, tidak ada kewajiban yang mengejar kita, tidak ada panggilan undang hujan, itu harus dijagain betul gitu ya. Itu hal kecil. Kenapa hal kecil ini penting untuk dijagain koridornya? Karena yang kecil kalau jadi kebiasaan akan menjadi besar, itu yang saya jaga. Terus waktu kerja. Jadi kalau saya perlu meeting dengan tim saya, itu misalnya saya makan siang, oke, berarti saya ngambil jam istirahat makan siang, dan itu strict. Saya bahkan pasang alarm, sorry guys, ini sudah 1:30 atau jam 1 gitu ya, aku harus kembali ke kantor, nanti kita lanjut lagi setelah pulangnya gitu. Atau saya ngambil waktu-waktu di weekend, gitu. Seperti itu ya. Dan kemudian manajemen diri. Kenapa bukan manajemen waktu, tapi saya lebih memilih manajemen diri, karena 24 jam itu sudah patokan ya. Mau kita hidup di Jombang lah, Diwe lah, Sumenep lah, Makassar lah, Mamuju lah, Timika lah, itu 24 jam dimanapun kita tinggal di dunia ini. Jadi bukan waktunya yang kita atur, tapi diri kita yang kita atur gitu ya. Jadi kita harus punya checklist, punya planning dan disiplin. Artinya ya ini sebetulnya ya
pesan-pesan yang sangat-sangat sering kita dengar sih, tapi itu perlu gitu, karena kalau kita nggak ada goals-nya, walaupun itu kecil-kecil, itu saya jadi sangat menghargai sekali waktu istirahat saya harus sekian jam, ketemu dengan anak saya harus sekian jam, karena checklist-nya banyak nih gitu ya. Dan saya bukan, mungkin kalau dari Mas Saiful bilang saya multi talent, sebetulnya saya mungkin ya, itu mungkin itu orang lain yang menilai gitu. Yang jelas saya bukan multitasking. Apa bedanya multitasking dengan multi talent? Multitasking itu satu waktu dikerjakan bersamaan gitu ya, satu waktu dikerjakan bersama. Misalnya sekarang saya harus fokus dengan teman-teman, karena menurut saya pekerjaan itu harus diselesaikan dengan waktu itu dengan fokus gitu ya. Apalagi saya belajar coaching, itu dalam coaching itu ketika kita meng-coaching tim kita, coach kita itu harus benar-benar fokus saat itu, walaupun itu cuma setengah jam gitu. Jadi memanage diri saya itu lebih penting daripada saya harus mengerjakan banyak dalam satu waktu gitu ya. Saya orangnya single fokus. Saya lanjut ya. Tipsnya untuk menjaga keseimbangan dengan pekerjaan utama itu pastikan bisnisnya itu sesuai kondisi pekerjaan. Jadi misalnya saya marketing gitu ya. Saya memilih bisnis Bikids ini Creative Lab karena teman saya, partner saya itu sangat antusias. Dia seorang sosmed antusias. Saya belajar dari dia gitu. Jadi itu mendukung saya untuk pekerjaan saya utama saya waktu itu ya. Waktu saya di marketing. Sekarang saya di mass market yang ngurusin segmen youth. Nah, segmen youth ini unik karena kalau kita ngomong anak muda itu nggak bisa lepas dari orang tua dan guru. Tapi orang tua dan guru ini karakternya sangat berbeda jauh dengan anak muda. Gitu, jadi dinamis. Jadi apa ya? Seninya ada di situ, itu di sini saya perlu dekat dengan komunitas para orang tua ini, ibu-ibu ini harus saya deketin. Itu mendukung kerja saya. Terus pilihlah partner ya yang satu frekuensi. Artinya mereka punya satu misi nih, bahwa satu sama lain yakin bahwa bisnis ini bisa maju, bisa berkembang, ada pangsa pasarnya. Itu harus diyakinkan dulu. Tetapi dalam memilih partner, jangan yang sama persis dengan kita, gitu ya, sama persis yang soulmate kita banget nih gitu. Tidak harus, tapi dia justru yang punya kekuatan dan kelebihan yang saling ngisi. Jadi kita sudah tahu porsi pekerjaan masing-masing, tugasnya. Sehingga kalau saya misalnya itu saya di kreatifnya ya, Jadi di satu sisi mereka bisa mandiri bekerja sendiri dua orang ini. Di sisi yang lain mereka tetap butuh saya karena di situ ada porsi auranya harus ada saya di situ karena saya di bagian kreatifnya. Kalau diterjemahkan dalam sebuah produk, apa ya kira-kira produknya ya? Timnya sudah ketemu, terus ininya sudah ketemu. Sekarang produknya apa untuk menjawab poin tadi? Nah, diskusi akhirnya kita buat produk dengan ini core values-nya itu creativity untuk anak-anak, bebas ekspresi, dan ada engaging dengan orang tua. Jadi tidak dilepas. Orang tua harus ada perannya di dalam kegiatan itu, ya. Terus ini kita positioningnya itu mid challenge of digital age. Jadi anak-anak yang dalam kondisi digital age itu kita ajak gitu ya untuk kegiatan screen time management. Nah, ini ada kata kunci screen time management. Kita pakai pada saat campaign Bikids. Jadi itu yang kita gaung-gaungkan ya. Boleh buka handphone, boleh buka gadget, boleh main games, boleh nonton YouTube, tapi ada screen time-nya, ada kesepakatan, ada waktu manajemennya gitu ya. Nah, kita buat, ini adalah produk pertama kami, yaitu produk kami itu adalah kelas. Ya, produk kami itu kelas. Jadi kelas gitu ya. Nah, ada kata-kata kreatifnya, creative class. Ini pertama kali kita buat, itu temanya crafting ya, temanya unicorn dan dino, karena unicorn mewakili anak-anak perempuan, dinonya laki-laki. Kita jual dengan harga 175.000. Kalau saya yang di sini tim sales saya lihat belum terlalu banyak ya. Saya sangat terinspirasi oleh Kakak Kusworo Aji. Tolong sampaikan salam saya ke Kakak Kusworo Aji, manajer MMS area ya. Beliau dulu keuangan di Jawa Tengah waktu saya masih di Jawa Tengah. Ya waktu itu punya bisnis kayak spray lah, baju-baju gitu ya. Ya gelar itu dagangannya di meja kerja waktu kami lagi istirahat gitu atau pagi hari sebelum masuk kantor gitu. Itu dia jualan gitu. Oke, ibu-ibu pada nanya, berapa ini? Terus kok iseng-iseng nanya, berapa mas kamu jualan gini labanya gitu kan? Terus dia jawab gini, jangan tanya laba. Saya ingat sampai sekarang.
Karena kalau kalian tanya laba, kalian tidak akan mau jualan. Mungkin karena dia tahu yang diajak ngomong orang-orang Telkomsel yang itu loman lah ya. Tapi karena si Mas Aji, Suara Aji ini seorang pedagang dan dia harus detail dalam mengatur margin labanya dia, Rp500, Rp1.000 itu sangat penting untuk dia dalam kelangsungan bisnisnya. Menurut orang mungkin itu kecil, tapi buat dia itu penting untuk kelangsungan bisnisnya dia. Makanya dia bilang, nggak usah nanya. Kecuali kalau kamu mau belajar betul bisnis, maka nanyalah ke saya berapa labanya. Gitu. Itu yang saya ingat. Coba bayangkan, saya jual ini 175.000 ya. Misalnya yang ikut itu 20 orang, kan 3.500.000 ya. Jadi satu hari kelas itu paling di tim kami itu kami cuma dapat 750-500.000 ya dalam satu kelas ini. Dan kelas ini juga kita tidak mungkin buat dalam setiap minggu, paling sebulan 2 kali. Jadi silakan diatur hitung sendiri berapa yang kita dapatkan gitu ya, fee-nya dalam. Saya agak malu kalau disebut bisnis pada saat itu. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya, kalau kita hanya bikin kelas ini, maka kita tidak akan bisa berkembang besar, ya gitu-gitu aja. Harus ada yang didistribusikan. Produknya ya harus lebih dari sekedar kelas yang dia diam, dia pasif, dia ada di situ saja nggak bergerak. Ya kelas ini kan nggak bergerak di situ-situ saja. Karena kita bukan sekolahan. Kalau kita sekolahan jelas bisnisnya ya, nge-grab siswa sebanyak mungkin. Ini kan cuma satu kelas itu cukupnya penghandlean itu 20 maksimal. 25 pernah, tapi itu sudah kewalahan banget. Jadi ini harus dikembangkan. Oke, ada kelas, tapi ada lagi produk yang dia harus menyebar, tidak bisa diem, dia harus mana-mana, gitu ya. Oke, ya ini regular kelasnya. Itu sudah banyak kelas ya kita buat, bikin diorama lah. Terus kita menemukan pain point baru, kakak-kakak ya. Misalnya ini kita undang yang datang 20. Yang ikut hanya kakaknya, adiknya nggak ikut. Misalnya anak yang senyum itu, ini dia bawa pulang hasil karyanya. Wah, saya sudah bikin nih diorama akuarium. Dia pulang, dia tunjukkan, adiknya lihat, adiknya nangis karena nggak punya. Itu pain point itu. Orang tuanya nelpon, kelasnya udah bubar, orang, Bu, masih punya nggak Bu packnya ini, bahan-bahannya? Oh ya, ada Bu, gitu kan. Nah, itu dia peluang sekaligus pain point dari sisi orang tua, tapi itu peluang di kami gitu. Wah, kayaknya bisa nih kita buat pack-pack ini dibawa pulang. Nah, awalnya gitu ya. Jadi ibu-ibu ini kan sudah tahu ini bahannya kardus, kertas. Terus karena di Makassar itu dekat dengan pantai, batu-batu di pantai gitu ya. Diorama-diorama ini kecil-kecil, ini apa miniatur-miniatur. Tapi kalau mereka, bayangkan mereka harus beli, kan nyari kardus dulu, ke pantai dulu kan nggak mungkin ya. Biarkan kami yang nyediain gitu ya. Ibu-ibu tinggal mendampingi anak-anak saja dalam proses mereka bikin ini. Jadi produk kedua itu adalah ini kita buat pack-nya. Terus ini juga ada kardusnya, ada matanya, ada ini mereka melukis ya, melukis di sini. Masing-masing ini ada fungsi-fungsinya sih. Kenapa anak-anak melukis, kenapa anak-anak ngelem, itu ada Montessori-nya ya, ilmu Montessori-nya. Terus ini kita bikin jenis yang lain tuh bikin eksperimen ya, bikin sabun. Nah, sabun yang di dalamnya ada karakter-karakter gitu. Jadi nggak hanya crafting, tapi juga eksperimental. Nah, kemudian kakak-kakak, karena kita sudah asik dengan bikin kelas, sudah bikin komunitas, sudah bonding dengan pelanggan-pelanggan setia kami, gitu ya, sudah banyaklah kegiatan kelas-kelas kami. Ternyata terkena dampak pandemi. Wah, nggak mungkin ini kita buat kelas. Mau protokol kesehatan nggak mungkin. Mau bikin kelas online nggak nyambung, karena campaign kami itu screen management. Anak-anak sudah sekolah dari pagi sampai siang, terus disuruh lagi ikut daring crafting, nggak mungkin banget ya. Ikut daring gini nggak mungkin banget. Jadi kita ikutilah. Jadi bertransformasi itu tidak harus semuanya di online kan, gitu ya. Itu cirinya. Transformasi itu ngikuti kemana pelanggan sekarang larinya. Mereka sekarang ada di mana? Kalau mereka ada di rumah, ya datangi rumahnya. Saya kirim. Akhirnya kita buat pack-pack yang memungkinkan para orang tua untuk menjawab kebutuhannya supaya anak-anak ini di rumah nggak bosan, kita kirimin mereka itu mainan-mainan. Akhirnya kakak-kakak, kami ya transformasi ala-ala kami lah ya, kelas-kelas UKM kecil kami, sudah UKM kecil pula gitu ya. Dari kelas yang ini kita ketemu orang gitu ya, oh bikin proyek semuanya, lihat mukanya anak-anak ini senyum, semua berhasil menyelesaikan proyeknya. Kita pindahkan ke dalam sebuah pack yang kita kasih brand,
B BC Bag. B itu mewakili Big Kids, BC Bag. Tas yang isinya bikin anak-anak sibuk. Nah, ini variannya macam-macam. Jadi ada yang isinya itu sederhana ya, kayak kertas, pensil warna. Untuk mereka cuma warna-warnain aja, jadi nggak harus project yang kayak gini ngelem-ngelem, kotor semua gitu ya, tidak harus. Tapi karena ini BC Bag itu kita sudah kategorikan sesuai usianya, dan kita lihat anak-anak itu ada yang banyak yang senang mewarnai pasarnya, jadi kita sediakan di dalamnya ini sudah ada semua. Jadi sebetulnya ini adaptasi dari produk yang ada di Australia, ya, yang di Australia. Kita namanya dengan merek lain. Itu biasanya ini dijual untuk para orang tua yang mau ngajak anaknya traveling di pesawat. Kita pasti pain point banget ya, ketika di dalam pesawat ada anak-anak kecil yang nangis gitu karena dia nggak mau duduk, gitu ya. Anak kecil yang nangis karena dia mau lihat-lihat jendela, dia dapat kursinya tidak dekat jendela. Itu. Ini dijawab oleh si pengusaha di Australia itu, kasih saja ini supaya anak-anak sibuk ngotak-ngatik isinya apa aja ini di dalam bag ini. Nah, itu yang kami adopsi. Kita kasih nama, biarkanlah tangan-tangan itu sibuk anak-anak ini gitu ya. Di BC Bag. Nah, ternyata ada manfaat-manfaat lain selain kita bisa membuat anak-anak itu ngotak-ngatik isi tasnya ini ya. Manfaat kami sebagai produsen itu dia lebih handy, artinya lebih dipegang tangan satu sudah bisa produknya gitu ya. Kalau tadi kan kayak akuarium besar, berat, jatuh semua barangnya gitu ya, handy. Terus dia bisa nyebar, spread. Misalnya nih orang tua, wah saya belikan juga ponakanku deh, bisa menyebar lebih banyak gitu ya. Artinya dari sisi bisnisnya kita bisa jualan dengan kuantitas yang banyak. Terus gampang dibagi-bagi, misalnya lupa itu namanya ibunya ya, beliin ponakannya, sedangkan pas dia di rumah ada ponakannya, dia cuma belikan untuk anaknya. Nah, nanti dia bagi, oke kita mewarnai sama-sama yuk dengan yang ada ini ya. Kalau produk crafting yang sudah jadi nggak bisa dibagi, sudah jadi kan, nggak bisa. Dan pastinya cost reduction karena kita tidak perlu sewa tempat ya. Karena kalau kelas kan harus sewa tempat, nyediain konsumsi gitu. Ini pasti cost reduction banget yang akhirnya menaikkan margin penjualan kita. Oke, ini roadmap-nya ya, pinpoint dulu, product design, product making, terus kita channeling ya kakak-kakak, saya agak lupa ini. Channeling itu kita kerjasama sama kafe-kafe yang isinya ibu-ibu biasa ngopi-ngopi, sambil nunggu anaknya dulu ya pas sebelum pandemi, nunggu anaknya pulang sekolah, dia nggak mungkin pulang, dia duduk di tempat kopi. Kita sudah mencatat sih kafe-kafe mana aja yang biasa didudukin oleh ibu-ibu itu sambil nunggu anaknya pulang. Nah, kita display di situ. Kita kontak kafenya, yang pemilik kafenya, kita belikan rak, kita display di situ dekat meja kasir, produk kita display di situ. Tapi sesudah pandemi itu masih tetap terjadi, tapi channeling tentu kita tambah, kita perkuat di channeling online-nya. Kita coba collect pengiriman-pengiriman yang bisa kasih free ongkir, promo-promo kayak gitu. Terus promotion tetap jalan tentunya. Promotion ini catatan dari saya, produk yang terkenal itu belum tentu laris. Ya, produk yang terkenal itu belum tentu untungnya sebanyak itu. Kami lebih memilih sesuai segmennya. Misalnya bapak-bapaknya nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibunya tahu karena yang pegang uang belanja emaknya. Gitu. Misalnya anak milenial nggak tahu ini, dikit ya nggak apa-apa karena segmen kita bukan anak milenial, tidak harus viral, tapi cukuplah diketahui yang sasaran segmen kita itu ya. Karena itu sangat mempengaruhi budget promosi kita gitu ya. Kita lebih baik kuat di fundamentalnya aja daripada kita memilih lebih terkenal gitu. Karena nggak cocok lah misalnya kita bikin pasang billboard itu nggak cocok gitu. Sudah mahal tapi nggak cocok. Jadi kita sangat selektif dalam memilih promosi medianya. Terus dievaluasi terus gitu ya, karena akan memunculkan pain point baru dan itu sama dengan inspirasi baru. 3 catatan terakhir dari saya, kakak-kakak, bikin strategic plan, walaupun bisnis itu sekecil apapun, buatlah strategic plan-nya. Kenapa? Karena ini penting untuk kelangsungannya teman-teman itu dalam melepas bisnisnya, bukan lepas ya, karena kita karyawan untuk tetap menjalankan bisnis itu, tapi yang lain tetap bisa jalan gitu ya. Itu
berikan kepada tim, tanpa tim ini merasa didelegasikan bahwa mereka equal gitu ya, perannya masing-masing udah jelas gitu ya. Terus timeline-nya kayak apa. Terus perkuat tim, saya itu sampai menyekolahkan ya, maksudnya memasukkan tim saya itu yang konten kreator itu di kelas-kelas untuk bagaimana berjualan langsung lewat sosmed, like TikTok dan sebagainya. Jadi bukan hanya promosi, tapi pada saat dia paid campaign di TikTok dan Instagram itu sudah langsung dapat omset. Jadi kita ngeluarin budget 2 juta, omsetnya sudah berapa? Itu sudah, terus dia saya cemplungin di situ, itu sekolah selama 3 bulan, dan dalam sekolah itu sudah harus ngeluarin, misalnya nih saya bayar 2,5 juta untuk tim saya yang ikut ya. Nah itu dia harus balikin tuh, untuk sekolahannya itu 2,5 juta dia harus balikan, dapat omset 2,5 juta plus dengan berapa target yang mau dia sasar dan campaign. Misalnya dia ngeluarin campaign 1 juta, berarti kan sudah 3,5 juta, 2,5 untuk sekolah, 1 juta untuk campaign. Dia harus menjual produk itu sampai kita dapat omset minimal 5 juta seperti itu. Jadi sudah ada diperkuat timnya dalam kelas-kelas itu, sekolah-sekolah untuk untuk mendukung kelangsungan bisnisnya dan loyalty ya. Jadi di dalam tim itu kita harus memberi treatment kepada karyawan, walaupun cuma 3 biji orang gitu ya. Jadi udah gitu karyawan ini nebeng ke karyawannya temen, karena dia punya toko handphone sambil nunggu ini kita perkerjakan sebagai karakter gitu-gitulah. Terus collaboration ya, perlu kita juga, saya dengan mall-mall di Makassar itu, teman saya tim markom saya itu dekat dengan markom-markomnya mall, terus kafe-kafe, owner-ownernya kafe gitu. Terus tidak lupa juga kakak-kakak kita mengkampanyekan sesuatu yang bersifat sosial ya. Ini adalah anak penyandang kanker gitu, Yayasan Kanker Makassar, kita ajak bersama-sama di 17 Agustus. Kita hibur mereka dengan membuat project crafting gitu ya, kita danai, jadi kita jual murah kepada penyelenggaranya sebagai bentuk donasi juga. Kami dapat sponsor ini, tapi sebagian dari kita juga kita kasih ke anak-anak penyandang ini. Terus juga ini anak-anak dengan kebutuhan khusus juga, kita kerjasama dengan Tenun ID, sebuah produsen kain tenun. Kain-kain percanya yang nggak dipakai itu kita manfaatkan untuk bikin crafter, bikin figura, bikin topeng. Terus ini kita kerjasama dengan Rumata. Kalau kakak-kakak tahu itu Aan Mansur ya, atau Riri Riza, itu dia salah satu yang ownernya lah, penggiatnya di Rumata Art Space. Rumahmu ini artinya rumah Anda, itu di Makassar kita kerjasama. Dan di sini ada dongengnya juga, kita buka bikin teater box gini sambil anak-anak belajar mendongeng. Terus ini bikin kalung dari kain-kain perca kayak gitu ya. Jadi tetap kita juga ada sosial activity-nya. Begitu kakak-kakak, silahkan follow kami di @bigkids_. Ada channel YouTube-nya juga dan ada TikTok-nya juga. Satu pertanyaan terakhir Kak Ovi untuk menutup sesi kita yang luar biasa. Sebagai entrepreneurs, apa satu kata yang patut kita waspadai yang berpotensi menghancurkan kita? Kendalikan diri kita dan stick to the goals. Oke. Gitu ya. Stick to the goals. Jadi mau kita melenceng-melenceng sesaat, tapi tetap goals-nya dulu. Jadi kita harus buat goals yang sangat tegas. Kalau bisa goals-nya itu ada ukuran angkanya ya. Misalnya saya mau buat bisnis mainan dengan sebulan itu keluar produk sekian. Nah, kalau ada belok-belokannya misalnya, saya pengen ini investasi alat cetak, kembalikan lagi ke situ, itu mendukung goals-nya atau tidak. Gitu. Oke, ya. Oke. Kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Kartini kita yang sudah berbagi inspirasi luar biasa di Rabu Sinau edisi spesial, edisi 44 tentang Entrepreneurs Mindset.